Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore Pak. Sore, ya, silakan yang mau presentasi tugas. Ya, silakan yang presentasi tugas. Bapak izin share screen ya, Pak? Bapak ini udah bisa dimulai? Sudah semua belum kelompokan yang mau presentasi? Udah ada, Pak. Udah semua? Udah, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi teori umum dan khusus tentang produksi sediaan farmasi di rumah sakit, yang terdiri dari saya sendiri, Ananda Sela Rahayu, Ayodia Zahra, dan Septi Berta Kristina. Yang pertama, kita akan membahas tentang produksi sediaan farmasi di rumah sakit. Pada teori umum tentang produksi sediaan farmasi di rumah sakit, produksi pembekalan farmasi rumah sakit merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan farmasi. IFRS sebagai organisasi atau unit produksi, ruang lingkup pelayanan instalasi farmasi adalah menyediakan dan menjamin mutu produk yang dihasilkan untuk kepentingan penderita dan profesional kesehatan yang ada di rumah sakit. Produksi sendiri dilakukan oleh IFRS jika produk sediaan farmasi tersebut tidak tersedia di perdagangan secara komersial. Kegiatan produksi sendiri juga dilakukan apabila secara ekonomi diperhitungkan produksi sendiri akan lebih menguntungkan bagi pihak rumah sakit, khususnya IFRS. Tugas pokok farmasi rumah sakit. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2014, yaitu membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, perencanaan produksi, yaitu macam dan jumlahnya. Yang kedua, usulan pengadaan bahan baku, misalnya berkhasiat atau tambahan. Yang ketiga itu wadah dan etiket. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, distribusi hasil produksi. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Yang ketujuh, evaluasi. Berikutnya ada tujuan dan fungsi produksi farmasi. Membantu dan menunjang fungsi instalasi farmasi dalam hal penyiapan dan pengadaan perbekalan farmasi atau obat, upaya penghematan biaya baik biaya pengadaan, perbekalan farmasi atau obat maupun biaya pengobatan bagi pasien.
Kriteria obat yang diproduksi, yaitu yang pertama sediaan farmasi dengan formula khusus, yang kedua sediaan farmasi dengan harga murah, yang ketiga sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, yang keempat sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, yang kelima sediaan farmasi untuk penelitian, yang keenam sediaan nutrisi parenteral, yang ketujuh rekonstruksi sediaan obat kanker. Selanjutnya persyaratan fisik subinstalasi produksi seperti dipersyaratkan dalam Pedoman Pengelolaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit tahun 1990 adalah tersedianya bangunan atau fasilitas produksi obat yang memenuhi standar, yaitu ada ruang cuci alat atau botol, ruang non-steril, ruang penyimpanan atau produk aquades, ruang semi-steril, ruang autoklav yang berdekatan dengan filtrasi, ruang administrasi kepala, ruang loker, ruang laboratorium internal, dan ruang toilet. Bagian produksi steril. A. Produksi aqua destilata steril. Aqua destilata steril banyak diperlukan di rumah sakit, misalnya untuk irigator dalam operasi urologi, untuk cuci luka. Sebenarnya yang digunakan aqua denetralisasi yaitu air hasil resin penukar kation dan resin penukar kation. B. Produksi infus atau obat suntik steril. Bagian steril memproduksi infus atau obat suntik seperti NaCl 0,9%, glukosa 40%, dan metilen blue 5%. Selain itu juga memproduksi 1. Penyiapan nutrisi parenteral, bukan total parenteral nutrisi, 2. Pencampuran obat steril, 3. Penyiapan obat-obat kanker atau sitostatika. Yang C. Penyiapan nutrisi parenteral. Makan dan minum secukupnya, tubuh kita akan mendapatkan air, elektrolit, trace elemen, vitamin, dan nutrien lainnya, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, yang digunakan sebagai sumber energi, komponen struktural sel, dan jaringan penyiapan nutrisi parenteral. Dilakukan di bagian produk steril. Dikerjakan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai dengan kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar, dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Faktor yang perlu diperhatikan yang pertama, tim yang terdiri dari dokter, apoteker, dan perawat. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, ruangan khusus. Yang keempat, lemari pencampuran biologi safety kabinet. Yang kelima, kantong khusus untuk nutrisi parenteral. D. Pencampuran obat steril resiko. Untuk pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien adalah stabilitas, kompatibilitas, dan kontaminasi mikroba kegiatan. Yang pertama, mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Yang kedua, melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai. Yang ketiga, mengemas menjadi sediaan siap pakai. Penyiapan obatan kanker atau sitostatika atau obat anti neoplastik. Secara operasional, dalam mempersiapkan dan melakukan harus sesuai prosedur yang ditetapkan dengan alat pelindung diri yang memadai, sehingga kecelakaan terkendali. Yang pertama, melakukan perhitungan dosis secara akurat. Yang kedua, melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai. Yang ketiga, mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan. Yang keempat, mengemas dalam kemasan tertentu. Yang kelima, membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu cara pemberian obat kanker. Yang kedua, ruangan khusus
yang diranang dengan kondisi yang sesuai. Yang ketiga, lemari pencampuran biological safety cabinet. Yang keempat, HEPA filter. Yang kelima, pakaian khusus. Yang keenam, sumber daya manusia yang terlatih. Pengawasan mutu dilakukan terhadap yang pertama ruangan, itu meliputi pembuatan, pengujian, penyimpanan. Yang kedua ada alat, yang ketiga proses pembuatan, yang keempat hasil jadi. Ruang atau tempat dan peralatan produksi yang menjamin mutu produk meliputi yang pertama itu ruang perantara, yang kedua itu ada laminar airflow atau biological safety cabinet, yang ketiga itu ada autoclave, yang keempat itu ada open. Gudang farmasi, ruang produksi, dan sterilisasi. Fungsi klinik adalah fungsi yang secara langsung dilakukan sebagai bagian yang terpadu dari perawatan penderita atau memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain yang secara langsung terlibat dalam pelayanan penderita. Sedangkan fungsi non-klinik biasanya tidak secara langsung dilakukan sebagai bagian yang terpadu dalam pelayanan penderita meliputi fungsi manajerial. Salah satu fungsi non-klinik farmasi yang dilaksanakan di institusi farmasi di SN adalah sterilisasi produksi dan gudang farmasi. Kegiatan sterilisasi alkes dan lainnya di RSSN berada di bawah tanggung jawab integrasi farmasi. Di bagian ini dilakukan sterilisasi terhadap alat kesehatan, pembuatan aquades, NaCl 0,9% dengan menggunakan peralatan yang menunjang pelaksanaannya. Untuk sterilisasi digunakan autoclave, untuk membuat aquades digunakan alat destilasi. Sedangkan pembuatan NaCl 0,9% dibuat dengan menggunakan larutan aquades. Kegiatan produksi dilakukan untuk obat yang diracik atau Decentus paranthus. Yang pertama ada sterilisasi. Produk terhadap pelaksanaan sterilisasi meliputi prosedur tetap pemakaian alat otomatis autoclave. Produser tetap memiliki alat autoclave horizontal Everlight. Prosedur tetap memiliki pakaian alat autoclave Jericho JE356. Selanjutnya ada waktu dan suhu sterilisasi. Bahan yang disterilisasikan, bahan yang perlu peringatan ada gauze, lina, atau cotton. Waktu yang diperlukan sterilisasi yaitu 30 menit, waktu pengeringannya 30-45 menit. Bahan yang hanya perlu disterilisasikan saja yaitu logam atau instrumen las. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Selanjutnya ada produksi farmasi. Kegiatan produksi farmasi berada di bawah instansi farmasi dikepalai oleh seorang apoteker. Produksi obat dilaksanakan jika ada permintaan dari dokter, apotek rawat inap, dan apotek rawat jalan untuk persediaan obat dalam bentuk racikan. Selanjutnya ada gudang. Kegiatan di gudang merupakan salah satu rangkaian pengelolaan pembekalan farmasi di rumah sakit yang dilakukan oleh instansi farmasi. Adapun cakupan pengelolaan pembekalan farmasi di rumah sakit meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemberian obat, pengendalian, penghapusan, pelaporan, dan evaluasi. Berikut kesimpulannya. Yang pertama ada produksi pembekalan farmasi rumah sakit merupakan kegiatan pembuatan, mengubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sediaan farmasi. Yang kedua, produksi sediaan farmasi instansi farmasi rumah sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila yang pertama sediaan farmasi tidak ada di pasaran, yang kedua sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri, yang ketiga sediaan farmasi dengan formulasi khusus, yang keempat sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil atau repacking, yang kelima sediaan farmasi untuk penelitian, dan yang keenam sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru.
Sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kurangnya adalah coba disebutkan standar ruangan untuk dispensing sediaan steril. Nah, itu contohnya apa aja yang dispensing sama standar ruangan untuk dispensing sediaan sitostatik. Nah, contohnya apa tuh yang diproduksi dari ruangan masing-masing itu? Ya, Ananda, Ayodia, Septi, paham nggak? Boleh diulang apa saya mau catat? Jadi perlu ditambahkan adalah standar ruangan untuk dispensing sediaan steril. Nah, itu perlu apa aja dalam ruangan itu? Nah, terus contoh yang biasa diproduksi di rumah sakit untuk dispensing sediaan steril itu apa aja? Lalu yang kedua adalah contoh standar ruangan dispensing sediaan sitostatik atau ruangan kemo. Untuk dispensing sediaan kemo atau sitostatik, itu standar ruangannya apa aja? Lalu apa aja sih yang bisa diproduksi di sana sediaannya? Kayak gitu. Gimana Ananda? Sel Ananda, Ayodia, Septi, paham? Paham, Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi tentang koreksinya? Enggak ada, Oh, Pak. nggak ada. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi teori umum dan khusus tentang pengemasan ulang dan sistem distribusi obat di rumah sakit yang terdiri dari saya sendiri Nia Mulyani, Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, dan Siti Askia Zahra. Pengemasan ulang sediaan farmasi. Produksi sediaan farmasi di rumah sakit mencakup kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jenis farmasi yang diproduksi yang pertama, produksi steril produksi steril meliputi pembuatan sediaan steril. Contohnya, gaus atau tool dan pengemasan kembali sediaan steril. Yang kedua, produksi non-steril. Produksi non-steril terdiri dari pembuatan puyer, pembuatan sirup, pembuatan salep, pembuatan kapsul, pengemasan kembali, dan pengenceran. Persyaratan teknis produksi non-steril meliputi ruangan khusus untuk pembuatan peralatan peracikan dan pengemasan serta petugas yang terlatih. Sediaan farmasi yang diproduksi oleh IFRS harus akurat dalam identitas, kekuatan, kemurnian, dan mutu. Oleh karena itu, harus ada pengendalian proses dan produk untuk semua sediaan yang diproduksi, atau pembuatan sediaan ruang dan pengemasan yang memenuhi syarat. Formula induk dan batch harus terdokumentasi dengan baik. Semua tenaga teknis harus di bawah pengawasan dan terlatih. Kegiatan pengemasan dan penandaan harus mempunyai kendali yang cukup untuk mencegah kekeliruan dalam pencampuran produk atau kemasan etiket. Nomor lot untuk mengidentifikasi setiap produk jadi dengan sejarah produk dan pengendalian harus diberikan pada setiap batch. Apoteker disarankan untuk membuat sediaan farmasi dengan potensi dan kemasan yang dibutuhkan untuk terapi optimal, tetapi tidak tersedia di pasaran. Dalam hal ini harus diperhatikan persyaratan stabilitas, kecocokan rasa, kemasan, dan pemberian etiket dari berbagai produk yang dibuat.
Selanjutnya, sistem distribusi obat di rumah sakit. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan menyalurkan dan mengirim perbekalan farmasi yang bermutu, terjamin keabsahan, serta tepat jenis dan jumlah dari gudang perbekalan farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan di rumah sakit. Tujuan pendistribusian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu menyediakan dan menyiapkan serta menyalurkan perbekalan farmasi pada pasien atau ke unit pelayanan secara cepat, tepat, dan aman. Kedua, tujuan khusus, yaitu memperkecil kesalahan dalam pemberian sediaan farmasi dan alat kesehatan atau perbekalan farmasi, mengamankan perjalanan perbekalan farmasi sampai kepada pasien, menjaga dan mengawasi mutu perbekalan farmasi, mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan, mendayagunakan tenaga farmasi, menjalin kerjasama antar tenaga farmasi, dokter, perawat, dan semua personil yang terkait di rumah sakit. Persyaratan sistem distribusi obat untuk penderita rawat tinggal. Yang pertama, ketersediaan obat yang tetap terpelihara. 2. Mutu dan kondisi obat atau tetap stabil dalam seluruh proses distribusi. 3. Kesalahan obat minimal dan memberi keamanan maksimum pada penderita. 4. Obat yang rusak dan kadaluarsa sangat minimal. 5. Efisiensi dalam penggunaan sumber, terutama personel. 6. Pencurian dan atau hilang dapat minimal. 7. Instalasi farmasi rumah sakit mempunyai akses dalam semua tahap proses distribusi untuk pengendalian, pemantauan, dan penerapan pelayanan farmasi klinik. 8. Terjadinya interaksi profesional dokter, apoteker, perawat, penderita. 9. Pemborosan dan penyalahgunaan obat minimal. 10. Harga terkendali. 11. Peningkatan penggunaan obat rasional. Jenis sistem distribusi obat. Yang pertama, sistem distribusi obat resep individu secara sentralisasi. Sistem distribusi resep individu adalah order resep yang ditulis dokter untuk tiap penderita. Dalam sistem ini, semua obat yang diperlukan untuk pengobatan didispensing dari IFRS. Keuntungannya, semua resep atau order dikaji langsung oleh apoteker, yang juga dapat memberi keterangan atau informasi kepada perawat berkaitan dengan obat penderita. Memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, penderita. Memungkinkan pengendalian yang lebih dekat atas perbekalan. Mempermudah penagihan obat penderita. Keterbatasannya, kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai pada penderita. Jumlah kebutuhan personil di IFRS meningkat. Memerlukan jumlah perawat dan waktu yang lebih banyak untuk penyiapan obat di ruang pada waktu konsumsi obat. Terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan konsumsi. Yang kedua, sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang atau floor stock. Sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang adalah tatanan kegiatan penghantaran sediaan obat sesuai dengan yang ditulis dokter pada order obat yang disiapkan dari persediaan di ruangan oleh perawat dan dengan mengambil dosis atau unit obat dari persediaan yang langsung diberikan kepada penderitaan di ruang itu. Keuntungannya, obat yang diperlukan segera tersedia bagi penderita. Peniadaan pengembalian obat yang tidak terpakai ke IFRS, pengurangan penyalinan kembali order obat, pengurangan jumlah personel IFRS diperlukan. Keterbatasannya, kesalahan obat sangat meningkat karena order obat tidak dikaji oleh apoteker. Persediaan obat di unit perawatan meningkat dengan fasilitas ruangan yang sangat terbatas. Pengendalian persediaan dan mutu kurang diperhatikan oleh perawat. Pencurian obat meningkat, meningkatnya bahaya karena kerusakan obat,
penambahan modal investasi untuk menyediakan fasilitas penyimpanan obat yang sesuai di setiap daerah perawatan penderita. Diperlukan waktu tambahan bagi perawat untuk menangani obat, meningkatnya kerugian karena kerusakan obat. Yang ketiga, sistem distribusi obat kombinasi resep individu dan persediaan di ruangan. Rumah sakit yang menerapkan sistem ini, selain menerapkan sistem distribusi resep atau order individual sentralisasi, juga menerapkan distribusi persediaan di ruangan yang terbatas. Jenis dan jumlah obat yang tersedia di ruangan ditetapkan oleh PVT dengan memasukkan IFRS dan dari pelayanan keperawatan. Keuntungannya, semua resep order individual dikaji langsung oleh apoteker. Adanya kesempatan berinteraksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, penderita. Obat yang diperlukan dapat segera tersedia bagi pasien. Beban IFRS dapat berkurang. Keterbatasannya, kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai kepada penderita. Ini untuk obat resep individu. Kesalahan obat dapat terjadi obat dari persediaan ruang. Yang keempat, sistem distribusi obat dosis unit atau UDDS. Sistem distribusi obat dosis unit adalah metode dispensing atau pengendalian obat yang dikoordinasi IFRS dalam rumah sakit. Akan tetapi, unsur berikut adalah dasar dari semua sistem dosis unit, yaitu obat dikandung dalam kemasan unit tunggal, didispensing dalam bentuk siap konsumsi, dan untuk kebanyakan obat tidak lebih dari 24 jam persediaan dosis, dihantarkan ke atau tersedia pada ruang perawatan penderita pada setiap waktu. Keuntungannya, penderita menerima pelayanan IFRS 24 jam sehari, dan penderita membayar hanya obat yang dikonsumsi saja. Seadanya sistem pemeriksaan ganda dengan menginterpretasikan resep atau order dokter dan membuat profil pengobatan penderita P3 oleh apoteker dan perawat memeriksa obat yang disiapkan IFRS sebelum dikonsumsikan. Jadi sistem ini mengurangi kesalahan obat. Selanjutnya, peniadaan duplikasi order obat yang berlebih dan pengurangan pekerjaan menulis di unit perawat dan IFRS. Pengurangan kerugian biaya obat yang tidak terbayar oleh penderita. Kemasan dosis unit secara tersendiri diberi etiket dengan nama obat, kekuatan, nomor kendali, dan kemasan tetap utuh sampai obat siap dikonsumsi penderita. Hal ini mengurangi kesempatan salah obat, juga membantu dalam penelusuran kembali kemasan apabila terjadi penarikan obat. Selanjutnya, apoteker dapat datang ke unit perawat atau ruang penderita untuk melakukan konsultasi obat, membantu memberikan masukan kepada tim sebagai upaya yang diperlukan untuk perawatan penderita yang lebih baik. Pengurangan biaya total kegiatan yang berkaitan dengan obat, peningkatan pengendalian obat, dan pemantauan penggunaan obat menyeluruh. Selanjutnya, yang kelima, sistem distribusi obat desentralisasi. Pelayanan farmasi desentralisasi terbukti selama ini merupakan suatu rencana pelaksanaan penting guna mencapai keamanan dan keefektifan penggunaan obat bagi penderita. Keuntungannya, obat dapat segera tersedia untuk dikonsumsikan kepada pasien. Sistem distribusi obat berorientasi penderita sangat berpeluang diterapkan untuk penyerahan obat kepada penderita melalui perawat. Informasi obat dari apoteker segera tersedia bagi dokter dan perawat. Waktu kerja perawat dalam distribusi dan penyiapan obat untuk digunakan penderita berkurang, karena tugas itu lebih banyak dilakukan oleh personel IFRS desentralisasi. Selanjutnya, spesialisasi terapi obat bagi apoteker dalam bidang perawatan penderita dicapai lebih efektif. Keterbatasannya, apoteker biasanya bertanggung jawab untuk pelayanan distribusi dan pelayanan klinik. Waktu yang digunakan untuk bukan distribusi obat tergantung pada ketersediaan asisten apoteker bermutu dan berkemampuan teknisi. Pengendalian inventory obat dalam IFRS keseluruhan lebih sulit karena
anggota staf berpraktik dalam lokasi fisik yang banyak. Lebih banyak alat yang diperlukan, misalnya acuan pustaka informasi obat, laminar airflow, lemari pendingin, rak obat, dan alat yang untuk meracik. Selanjutnya, jumlah dan ketakutan penderita menyebabkan beban kerja distribusi obat dapat melebihi kapasitas ruangan dan personil dalam unit IFRS desentralisasi yang kecil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba yang pengemasan ulang deh. Kalau yang bawah kan tuh distribusi ya. Nah, kalau untuk pengemasan ulang sendiri, sebenarnya dia kan ngomongannya sediaannya yang non steril, ya kan? Itu enggak steril atau non steril pengemasan ulang? Kelompoknya siapa aja? Nggak ada yang jawab. Pengemasan ulang sendiri sebenarnya di rumah sakit itu jatuhnya yang steril atau non steril atau dua-duanya? Ada tuh di bacaan kamu tuh, produksi sediaan farmasi di rumah sakit mencakup kegiatan membuat merubah bentuk pengemas kembali sediaan farmasi steril dan non steril. Nah, pertanyaannya adalah perlu ditambahkan standarisasi ruang pengemasan ulang yang non steril. Nah, itu juga tadi tambahan untuk kelompok uh, Septi Ananda Ayodhya itu adalah tadi kan standar ruangannya. Nah, sekarang ditambahkan adalah standar pelabelan. Standar pelabelan dalam artian kalau kita udah dari packaging ini, kalau dispenser sediaan steril, non steril maupun sediaan statik itu uh, labelnya standar apa aja yang perlu dilampirkan dalam sediaan yang sudah di packaging atau di dispensing baik itu sediaan steril, non steril maupun sediaan yang sitostatik atau kayak mau terapeutik gitu ya. Jadi untuk yang ini kelompok ini diperlu ditambahkan standar standar ruangan dalam pengemasan ulang. Jadi standar ruangannya itu harus bagaimana kalau untuk pengemasan ulang aja hanya pengemasan ulang yang sediaan non steril. Tapi kalau untuk yang sediaan steril dan non sediaan steril dan sediaan sitostatik itu kelompok yang tadi sama standar ruangannya sama. Kelompok ini dan kelompok sebelumnya adalah standar pelabelan. Apa aja yang harus tercantum standar minimal label poin-poin apa aja atau komponen-komponen apa aja yang standar ada di label untuk repackaging sediaan dispenser sediaan steril, dispenser sediaan statik sama dispenser sediaan non steril kayak gitu ya. Oke, kelompok ini siapa sih kelompoknya? Coba page pertama, Oke, Pak. slide pertama, diklik, coba diklik. Oke, Ilmi Indah Nia Mulyani Siti Askia. Oke, kamu paham nggak koreksinya? Ilmi Indah Nia Siti Askia. Paham, Pak. Paham Standar ya? Standar standar ruangan ruangan untuk untuk pengemasan ulang kemas sediaan ulang non standar steril. steril sama non steril kan, Bu, Pak? Bukan, bukan. Kalau kamu hanya untuk standar ruangan pengemasan sediaan non steril. Kalau untuk yang steril, sediaan steril dan statik udah ada di kelompok tadi tuh sebelumnya kelompoknya Ayodhya, Ananda sama Septi. Nah, kalau kelompok kamu hanya koreksi standar ruangan pengemasan ulang dari sediaan non steril. Berikut standar pelabelannya apa aja. Sama tadi juga kelompok Ananda, Ayodhya, dan Septi itu standar pelabelannya untuk dispensing sediaan steril dan dispensing sediaan sitostatik itu apa aja. Gitu ya. Oke, paham? Indah, Ilmi, Nia, Siti Askia, Paham, Ayodhya. Pak. Paham. Oke. Oke, kita lanjut ke simulasi video. Boleh di play dulu ya yang simulasi video yang pelayanan informasi obat. Silakan.
Ini displaynya kayaknya berantakan ya. Coba di stop share dulu deh. Stop share dulu semuanya, baru share screen yang videonya. Coba di stop share dulu semuanya. Oke, ayo. Mulai lagi ya, Mi. Selamat datang di apotek kami, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau menebus resep. Sama saya mau membeli obat batuk dan pilek untuk saya. Boleh saya cek dulu ketersediaannya, silakan ditunggu. Ya, Saya sudah cek ketersediaannya, kebetulan anakram di kami kosong. Apakah akan ditunggu seadanya? Nanti saya akan buatkan kopi resep. iya boleh. Baik, ditunggu, saya akan cek harga obatnya. Baik. Saya sudah cek harga obatnya, jumlahnya 145.500. Silakan untuk melakukan pembayaran. Baik, ini uangnya. Baik, ditunggu obatnya. Ya. Atas nama Nyonya Dewi, 25 tahun, dari Jalan Yasmin nomor 20 Bandung. Ya. Ibu, ini untuk kwitansi dan kembaliannya. Untuk obatnya di sini ada Panadol. Untuk batuk dan flu diminum sehari 3 kali 1 tablet. Untuk Cevat ini antibiotik diminum 2 kali sehari 1 tablet, dihabiskan. Expirednya Desember 2021. Untuk vitaminnya diminum sehari 2 kali 1 tablet. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada, terima Permisi. Ya. Selamat pagi Bu, saya Gita, apoteker yang sedang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Seorang beli obat sakit perut. Untuk siapa obatnya Ibu? Untuk saya sendiri. Untuk Ibu sendiri. Sakit perutnya di bagian mana Ibu? Di sini. Di situ. Ya. Seperti mual, muntah, sama kembung. Enggak. Pernah mengkonsumsi obat? Enggak juga. Ada riwayat penyakit lain? Enggak juga. Enggak ada. Ya kalau gitu tunggu sebentar ya Bu, saya akan menyiapkan obatnya. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Ini saya berikan obat, namanya Resida ya Bu. Ini gunanya untuk menurunkan kadar asam lambung Ibu sehingga gejala seperti sakit perut, mual, muntah yang Ibu alami bisa berkurang. Nah, ini diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet, 1 jam sebelum makan. Diminumnya dengan cara dikunyah dulu, baru di situ ditelan. Ya, nanti kalau misalkan dalam 3 hari Ibu gejalanya belum berkurang juga, sebaiknya langsung konsultasikan ke dokter ya Bu. Ya. Oh ya, Ibu apakah sedang mengkonsumsi vitamin atau jamu? Enggak. Di rumah ada kotak obat? Ada. Ada. Kalau itu obatnya disimpan di kotak obat ya Bu. Harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga sinar matahari langsung. Iya. Kalau gitu boleh diulangi Bu penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Boleh. Ini antasida, minum 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan dengan cara dikunyah. Iya. Iya, kalau gitu sepertinya Bu sudah paham ya? Iya. Ya, ini obatnya. Silahkan ditunggu di kasir ya Bu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Bu. Ya.
Anda menjalankan bisnis spa, Deh, massage, stop atau dulu. bisnis Ini, jasa lainnya? Anda kewalahan dengan pengaturan jadwal yang berantakan stop share dulu. Oke, barusan dan adalah sering berubah-ubah. stop share Anda dulu tidak ini. puas. Ini. Oke, jadi yang tadi kalian lihat itu adalah Pio. Oke, kita coba bahas sedikit tentang si Pio-nya sendiri. Jadi di sini Pio adalah merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Tujuannya sendiri adalah memberikan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Lalu yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, kesehatan, dan bahan medis harus pakai, terutama bagi komite atau tim farmasi dan terapi. Yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Untuk kegiatannya sendiri, Pio meliputi pertama adalah menjawab pertanyaan, yang kedua adalah menerbitkan buletin, leaflet, poster, atau newsletter, lalu menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formulir rumah sakit. Lalu yang keempat adalah bersama dengan tim penjualan kesehatan rumah sakit atau PKRS melakukan kegiatan penjualan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Lalu melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan melakukan penelitian meliputi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam bio, yaitu sumber daya manusia, SDM, tempat, perlengkapan, dan petunjuk teknis yang mengenai pelayanan informasi obat akan diatur lebih lanjut oleh Dirjen. Nah, ini yang bisa kalian lihat di Permenkes nomor 72. Nah, petunjuk teknisnya pun bisa kalian baca di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian rumah sakit, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu mengacu dari Permenkes 72 ini. Jadi memang basicnya adalah kita hanya memberikan informasi obat kepada pasien tanpa perlu ada pemberian lebih lanjut seperti contoh tadi. Kalau yang general kan contoh misalnya si antasida itu diberikan sebelum makan, pemakaiannya adalah dikunyah. Tapi kalau yang nanti kita bahas konseling, nah itu lebih berat lagi kasusnya. Nanti coba kita lihat bareng-bareng. Oke, coba Yumi lanjut ke yang konseling Yumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Bastian. Kami hari ini akan mempraktekkan video tentang penggunaan insulin secara tepat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bangkang, Mbak. Saya mau nebus usap ini dong, Mbak. Resepnya untuk siapa? Untuk saya sendiri. Iya, benar, Mbak. Usianya 35 tahun, benar, Mbak. Sebentar. Saya Anda silahkan tunggu sebentar, silahkan kembali, Mbak. Ada obatnya 250. Apa Mbak mau ambil semuanya? Ya Mbak, saya ambil aja semuanya. Untuk pembayarannya Mbak silahkan ke kasir ya Mbak. Iya. Ntar saya nanti lagi. Iya, setelah itu.
Ilmi, boleh di stop share dulu nggak? Nggak ada suaranya ya, Pak? Iya, Sel, nggak ada suara. Coba dari PC-nya, Sel, atau dari laptopnya. Suara dari laptopnya, bukan dari YouTube-nya. Itu ada tuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Apotek Bangka Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nebus resep ini dong Mbak. Resepnya untuk siapa ya Mbak? Untuk saya sendiri. Atas nama Nyonya Mira? Iya benar Mbak. Usianya 35 tahun ya. Dari Dokter Liza ya? Iya benar Mbak. Sebentar saya cek dulu obatnya. Mbak silahkan tunggu sebentar. Silahkan kembali Mbak. Atas nama Nyonya Mira? Iya Mbak. Mbak, ini ada obatnya, insulin Levemir sama Novamix. Total harganya 250. Apa Mbak mau ambil semuanya? Ya Mbak, saya ambil aja semuanya. Untuk pembayarannya Mbak silahkan ke kasir ya Mbak. Iya. Ntar saya nanti lagi. Iya, setelah itu kesini lagi. Mbak, saya mau bayar obat yang tadi dong. Ya. Oh iya, totalnya 250.000. Ya, saya terima ya Kak, uangnya 250.000. Ini bukti transaksinya ya Kak. Terima kasih. Mbak, mana Bu? Mbak, sebelumnya sudah pernah menggunakan insulin? Belum Mbak, baru pertama kali. Belum pernah ya. Baik, Mbak ada waktu sebentar 5-10 menit untuk saya menjelaskan? Ada. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang pengobatan terkait insulin ini. Jadi kita langsung ke ruang konseling aja ya. Iya Mbak. Konfirmasi ya sebelumnya resepnya untuk Nyonya Mira. Iya benar. 35 tahun. Iya. Dan dari Dokter Liza. Iya benar. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita, apoteker yang bertugas saat ini. Iya Mbak. Jadi Ibu diresepkan Novamix dan Lantus ya. Iya benar Mbak. Jadi sebelumnya apakah Dokter Liza sudah menjelaskan terkait penggunaan obat atau harapan setelah penggunaannya? Belum Mbak. Tadi dokternya cuma ngejelasin kalau insulinnya itu cuma disuntikin ke perut saja. Oh, hanya dijelaskan pada bagian perut saja ya? Iya. Jadi sebenarnya penggunaannya bisa di tangan, di lengan ya, di bagian perut dan bagian paha, bagian yang berlemak. Oh iya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak sudah menggunakan insulin? Belum Mbak, saya baru pertama kali. Obat lain selain ini? Sebelumnya saya menggunakan Dibenclamid sih Mbak. Dibenclamid. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu ada riwayat keturunan? Ada Mbak, dari ibu saya. Keturunan ya? Iya. Apakah ada alergi obat lain? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Baik, langsung aja ya saya jelasin penggunaan obatnya. Jadi ini insulinnya yang Novamix itu 30 unit digunakan 2 kali sehari ya. Yang Levemirnya digunakan 1 kali sehari. Nah, 15 unit ya Mbak yang Levemir ini. Iya. 15 unit. Sebelumnya untuk penggunaan insulinnya, pil insulinnya diputar-putar dulu untuk menyesuaikan suhu ya. Menyesuaikan suhu. Nah, setelah itu ini ada jarumnya. Oh iya Mbak. Jarumnya itu dibuka dulu ya Ibu. Oh iya. Ini dibuka dulu. Nanti itu ada, saya buka ini ya Mbak. Iya. Bukan aja Mbak, nggak apa-apa. Nah, di sini dibuka tutupnya, lalu dipasang di sini. Oh iya. Pasang
dipasang, lalu dibuka tutup pertamanya. Nah, di sini ada tutupnya lagi. Pastikan dia sudah terkunci ya. Nanti bunyi sampai bunyi klep. Oh iya mbak. Habis itu kalau misalnya ibu mau menggunakan ini tutupnya dibuka. Oh iya dibuka. Nah nanti di sini ada skalanya ya mbak. Oh iya mbak ini. Oh iya pengaturan dosisnya. Nah pastikan ini 0 dulu. Iya. Setelah itu kalau misalnya mau mencoba diputar seminimal mungkin dosisnya. Soalnya di sini kan paling kecil 1 ya. Oh iya, paling kecil 1. Itu fungsinya untuk memastikan nggak ada udara yang ada di sini di jarum dan memastikan kalau misalnya insulinnya sudah keluar. Oh iya mbak. Di situ kalau misalnya mbak mau menggunakan, misalnya saya contohkan di ini aja ya mbak, di lengan. Jadi di lengan itu 3 jari di atas lengan sini. Iya. Setelah itu nanti penggunaannya mbak atur. Yang Vomix itu kan penggunaannya 30 unit ya. Jadi bisa diatur sebanyak 30 kali di sininya mbak. Nanti setelah sudah 30 kali baru disuntikan di bagian yang berhambak itu. Biasanya di lengan saya contohkannya. Nah itu sebelumnya mbak bersihkan dulu dengan alcohol swab. Oh iya sudah. Pastikan ini bagian yang mau disuntiknya dicubit dulu ya kan, sudah dicubit baru disuntikkan. Posisinya itu 90 derajat. Oh iya, jadi bagiannya gini. Nah nanti yang ibu jarinya ini untuk menekan ya mbak. Oh iya. Nah setelah itu kalau misalnya keluar darah jangan panik, dia mbak lap aja menggunakan tisu atau kapas ya. Oh iya mbak. Nah terus habis itu untuk setelah penggunaannya ini bisa langsung dibuang saja. Oh iya, itu sekali pakai ya? Iya, sekali pakai aja. Jadi bisa langsung diputar. Bisa disimpan lagi di sini langsung dibuang ya. Oh iya mbak. Untuk mengkonfirmasi apakah mbak bisa mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Oh iya bisa mbak. Jadi kan pertamanya kan insulinnya itu digosok-gosok ya mbak. Tujuannya tadi untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh. Udah gitu langsung pasang aja jarumnya. Terus dia sampai bunyi klik. Terus dibuka. Udah gitu diatur dulu ini dosisnya buat ngecek dia itu keluar apa enggak, dan itu dosis yang paling kecil. Udah gitu kalau misalnya mau disuntikin ke lengannya itu dicubit sedikit, terus tinggal tinggal disuntikin dengan posisinya 90 derajat. Ibu jarinya di sini tinggal dipencet. Setelah itu dilepas dan ditahan 5 sampai 10 detik ya. Ditahannya nanti di saat ini ya, pas menyuntik. Oh iya. Terus nanti kalau misalnya udah digunakan ini jarumnya tinggal dibuang aja ya? Iya, langsung aja. Untuk efek sampingnya biasanya hipoglikemia, tapi ibu jangan khawatir karena nggak semuanya bakalan mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia itu di mana kadar gula tubuh menjadi rendah. Biasanya gejalanya pusing, mata kunang-kunang, gitu ya mbak. Oh iya. Terus untuk penyimpanannya sebelum digunakan dia bisa disimpan di kulkas. Di kulkas itu maksimal selama 6 bulan. Tapi setelah digunakan bisa disimpan di suhu ruang saja. Oh iya. Nah untuk yang suhu ruang maksimal untuk penyimpanannya hanya 1 bulan saja. Jadi setelah itu tidak bisa digunakan lagi ya. Oh iya mbak. Untuk menjaga gula darah ibu agar tetap normal, ibu bisa olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, makanannya dijaga ya bu. Oh iya mbak. Yang rendah gula. Jadi ada yang bisa dibantu lagi? Enggak mbak, udah itu aja. Sini ada kartu bukti ya mbak. Ya. Ini di sini. Nanti kalau misalnya sudah digunakan bisa langsung di checklist. Oh iya. Untuk pengolahannya ibu bisa tuliskan juga di baliknya. Oh iya. Saya berikan ya ibu. Oh iya mbak. Dan ini ada kartu nama saya. Kalau misalnya ada masalah bisa dikonsultasikan lagi. Oh iya mbak. Jadi semoga dengan konseling ini diharapkan pengobatannya bisa lebih maksimal. Ibu bisa menggunakan alat dengan mudah dan tepat ya. Bisa saya bantu lagi? Udah mbak. Terima kasih banyak ya mbak. Semoga cepat sembuh ya mbak. Iya, terima kasih mbak. Oke,
kita review dikit ya. Jadi kalau konseling sendiri, nah di sini konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau sebagai konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif dokter, apoteker, rujukan dokter, inginan pasien dan atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan atau keluarga terhadap apoteker. Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau patient safety. Nah, secara khusus, konseling obat ditujukan untuk pertama meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Yang kedua adalah menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien. Yang ketiga, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat. Yang keempat, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan hubungan obat dengan penyakitnya. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Yang keenam, mencegah dan meminimalkan masalah terkait obat. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi. Yang kedelapan, mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan dan membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan yang meningkatkan mutu pasien. Untuk kegiatan konseling sendiri meliputi pertama adalah membuka komunikasi antar apoteker dengan pasien. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang obat melalui 3 prime question. Ada yang tahu nggak 3 prime question apa aja? Jadi kita apoteker nanya apa nih? Yang 3 prime question itu kepada pasien atau keluarga pasien tentang obat yang diberikan oleh dokter. Ada yang tahu 3 prime question? Tadi ada tuh disebutin di videonya pada saat si apoteker mau konseling di ruangan konseling. Jadi yang pertama adalah si apoteker atau konselor ini nanya ke pasien atau keluarga pasien tentang obat yang diberikan. Lalu yang kedua adalah tentang cara pemakaiannya. Lalu yang ketiga, efek yang diinginkan kepada pasien atau keluarga pasien sudah cukup jelas atau belum. Nah, itu yang disebut 3 prime question. Lalu menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat, lalu memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat, dan terakhir adalah melakukan verifikasi akhir. Nah, verifikasi akhirnya adalah validasi terhadap apa yang sudah kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien, dia sudah paham atau belum, mulai dari utamanya yang tentang si penggunaan obat sendiri sampai efek yang ditimbulkan dengan ROTD-nya atau reaksi obat yang tidak diinginkan. Lalu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kaitannya sama tadi, adalah form konseling yang harus diisi oleh apoteker dan harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien juga. Untuk kriteria pasiennya sendiri, itu adalah pertama pasien yang kondisi khusus, yaitu pasien pediatrik yang memang harus didampingi oleh keluarga pasien, baik itu orang tua, ayah atau ibu, geriatri yang harus didampingi oleh pendamping minum obat. Lalu ada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini biasanya pasien-pasien dengan komplikasi. Lalu ada pasien ibu hamil dan menyusui. Yang kedua adalah pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, contohnya TB, DM, epilepsi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus. Contohnya adalah penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau up, atau obat-obat pasien dengan penggunaan insulin atau inhalasi satu kemasan. Maksudnya inhalasi satu kemasan itu adalah inhalernya, dalam inhaler itu sudah ada obatnya. Kan kalau ada yang terpisah juga antara si inhaler sama obatnya itu harus dipasang dulu. Nah, itu beda lagi. Karena pasti teknisnya lebih spesifik lagi dibandingkan hanya dengan inhaler yang sudah ada obatnya. Tuh. Lalu berikutnya adalah pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Yang lain adalah digoxin dan penicillin. Lalu ada pasien yang menggunakan obat polifarmasi. Nah, ini biasanya pasien-pasien kronis dengan komplikasi.
Lalu ada pasien dengan riwayat kepatuhan rendah. Nah, ini biasanya bisa kita lihat dari pada saat kita konseling pertama kali, kita ikuti perkembangannya. Nah, ternyata pasien ini terapinya tidak, ini kalau bila dikatakan berkurang, tidak ya. Tapi dalam artian pasien ini dia terapinya berkelanjutan dalam artian dia tidak ada pengurangan dosis, even pengurangan dosis, nggak usah kita ngomongin pengurangan terapi, tapi pengurangan dosis sama rekomendasi dari dokter terkait dengan pemeriksaan lab itu tercermin juga dari hasil-hasil yang menjadi indikator kepatuhan dari pasien terhadap minum obat. Seperti itu. Oke. Jadi yang tadi saya bilang tuh contoh inhaler, jadi kan memang ada yang inhaler langsung dalam kemasan, lalu ada inhaler yang memang obatnya terpisah. Jadi kalian harus masukkan di alatnya. Nah, jadi tugasnya adalah kita udah nggak ada lagi ya materi PPT-nya, udah selesai semua. Dapat tugas. Nah, tugasnya itu adalah ini. Jadi kalian buat simulasi video. Untuk video dan konseling udah ada contohnya tuh di YouTube. Nah, begitupun dengan rekonsiliasi, visite, PTO, meso, dan EPO. Nah, kalian boleh lihat di video-video di YouTube. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ standar minimalnya apa sih kalau kita mau rekon, PIO, konseling, visite, meso, EPO. Ya, jadi ini kalian bagi aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dibagi 7. Nah, minggu depan itu simulasi videonya adalah tentang PIO dan konseling. Nah, PIO-nya sendiri ada 2 nih. Yang satu PIO OTC, obat yang tanpa resep. Satu lagi OKT, obat yang dengan resep. Lalu konselingnya itu adalah spesifik, yaitu pasien dengan penggunaan protein 4 yang di kalau kortikoid intranasal jatuhnya kurang ya dengan penggunaan inhalasi. Penggunaan obat inhalasi baik yang menyatu obat menyatu dalam alat dengan alat dan obat yang terpisah serta perlu dipasang dahulu dengan jadi ini ya, untuk yang PIO-nya itu ada 2, yaitu PIO OTC atau PIO yang tanpa resep, lalu PIO yang OKT itu PIO dengan resep. Lalu yang kedua adalah konseling. Konselingnya ini pasien dengan penggunaan obat protein 4 dengan menggunakan inhalasi. Inhalasi baik yang inhalasi yang menyatu dengan alat yang sudah ada obatnya maupun inhalasi yang obatnya terpisah di alat. Jadi sebelum dipakai perlu dipasang dulu ke alatnya, baru digunakan. Ya. Lalu rekonsiliasinya ada 3 admisi, yaitu pasien baru masuk yang biasanya di IGD, lalu rekonsiliasi transport. Nah, ini biasanya rekonsiliasi pasien dari IGD ke ruang rawat inap atau ruang rawat inap 1 ke ruang rawat inap lainnya. Lalu ada rekonsiliasi pasien pulang. Lalu ada visite, lalu ada PTO, meso, dan EPO. Nah, ini kalian bagi aja kelompoknya bagi 7 atau bebas. Nanti per minggu depan di tanggal 10 itu PIO dan konseling, lalu tanggal 17 itu rekonsiliasi dan visite, lalu tanggal 24 itu PTO, meso, dan EPO. Nah, untuk teknisnya jadi gini, memang kalau kita ngomong rekonsiliasi, PTO, meso, visite itu kan jatuhnya di bangsa rawat inap ya. Nah, kalian sesuaikan aja kondisinya. Yang penting adalah kita mendapat poinnya nih, apa sih yang hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal poin-poin penting yang perlu dilakukan pada saat kita melakukan rekonsiliasi obat, visite, PTO, meso, dan EPO. Gitu ya. Nanti dibagi aja kelompoknya nih ya.
Eh, Kalau udah, kelompoknya nanti di-share ke saya. Jadi saya bisa tahu nih minggu depan kelompok mana aja yang mau lakukan simulasi video. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang tugas? Maaf Pak, tadi satu kelompok berapa orang Pak? Bebas, kamu atur aja sendiri. Yang penting Oke. adalah semua kegiatan ini, PIO, konseling, rekon, visite, PTO, meso, dan EVO itu dikerjakan semua. Gitu. Ada pertanyaan lagi? PJ-nya, PJ? Nia, Nia Febriana? Apa Nia Iya Mulani Pak. sih PJ-nya? Nia Febriana ya? Ya, Nia. Kenapa Pak? Iya, Udah cukup jelas nih? sudah Pak. Ya, jadi nanti dibagi aja nih kelompoknya bebas. Yang penting semua kegiatan simulasi video ini dilakukan. Mau ada kelompok yang dikocok dapat 2 kali gitu ya bebas. Yang penting tadi kita kerjain semua simulasinya. Lalu yang kedua adalah memang teknisnya yang tadi yang saya bilang rekonsiliasi, visita, PTO, meso, dan EVO itu memang di bahasa Arab. Nah, tapi disesuaikan aja kondisinya. Yang penting kita ngerti nih poin utamanya. Kalau kita ngerekon, kita PTO, meso, dan visita apa aja sih yang perlu kita lakukan dan poin-poin apa aja yang perlu kita garis bawahi seperti itu. Ya, ini Iya Pak. oke. Yang ini nanti saya share ke kamu, nanti kamu share ke teman-teman kamu ya. Ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang tugas? Oke. Nia, nanti hasil revisi yang materi setelah UTS, PPT dan makalahnya tolong dijadiin satu folder lagi. Paling lambat itu paling lambat hari Senin ya nih. Nanti jadiin satu folder, PPT dan makalahnya kirim ke saya. Nanti saya mau muncul bikin soal UAS. Ya, cukup jelas Nia Febriana. Iya Pak. Oke. Sudah hadir semua ya? Sudah saya input absen dulu. Bapak, iya, Ya, mau nanya Pak, itu ya, berarti kita kan bikin video ya Pak? ya, Ada pasien, ada apoteker. ya, Berarti sisanya bebas kan ya Pak? ya. Maksudnya Jadi, durasinya berapa? jadi gini, Sel, sebenarnya poin pentingnya adalah kamu baca dulu teorinya. Kalau kita mau rekon tuh perlu apa aja sih, gitu ya. Baik, mau rekon PTO, visita, PIO, meso, gitu ya. Nah itu kita baca dulu teorinya, pemahamannya. Nanti dari situ kita bisa tahu kita perlu apa aja sih komponennya dan based on-nya berapa orang perlu sebagai simulatornya dalam video itu. Kayak gitu, Sel. Jadi tidak mengikat, maksudnya tidak mengikat harus harus ini harus ini enggak, tapi yang penting adalah kalian pahami dulu nih teorinya tentang mulai dari PIO, konseling, PTO, meso, visitor, rekonsiliasi. Nah, itu pahami dulu teorinya. Nah, kita perlu apa aja. Nanti kamu representasikanlah di simulasi video itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya sudah input absennya. Kebetulan hari ini saya input absennya 2 kali karena minggu lalu, mohon maaf saya tidak bisa mengisi kelas. Jadi saya input hari ini absennya 2 kali. Ya sudah saya input semua. Silakan cek di sini masing-masing. Ada pertanyaan lagi tentang tugas? Ada durasinya nggak Pak? Apa bebas Pak? Kalau durasi sebenarnya bebas ya Sel, tapi saran saya adalah tadi dibaca dulu teorinya sama dilihat dulu nih contoh-contoh simulasi video yang di tugas kalian. Apa aja sih yang perlu kita bahas di situ? Karena nanti kita tetap 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 saya review juga tidak berdasarkan dari juknis yang udah kalian lihat juga sebenarnya perlu apa aja sama representasi dari video yang kalian lihat sebagai contoh untuk kalian buat simulasi videonya kayak gitu Sel.
Jadi minggu depan itu kita share video yang udah kita bikin gitu ya Pak, terus Iya, Bapak review. kita Benar. review bareng-bareng nih, kita tonton kerjaan kalian. Nanti masing-masing video kita review gitu. Apa sih yang perlu, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, atau apa yang menjadi headline-nya yang memang sebenarnya harusnya muncul nih, ternyata nggak muncul di video kamu kayak gitu. Jadi minggu depan itu video dan konseling dengan konselor yang tadi, lalu minggu depannya lagi adalah rekonsiliasi, admisi, transfer, dan pasien pulang, lalu visitor, lalu di minggu depannya lagi ada PTO, Meso, dan EPO. Itu sel. Ya, oke Pak. Kayak syuting Ya, berarti Pak ya. ya harus syuting. Jadi kita harus dibiasakan karena nanti based on-nya kalian kan kuliah S1 pasti harus apoteker. Nanti apoteker itu kan kalian harus ketemu dengan pasien atau keluarga pasien melakukan pelayanan kefarmasian. Kalau yang di apotek mungkin nggak terlalu banyak ya standar pelayanan kefarmasian. Tapi kalau di rumah sakit itu kompleks maksudnya. Kompleks adalah komplit itu yang dari manajerialnya sampai yang klinisnya. Gitu. Jadi kita belajar dari sekarang nih tentang bagaimana sih cara berinteraksi dengan pasien atau keluarga pasien mulai dari yang simpel dulu nih, Pio dan konseling. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, intinya yang buat minggu depan yang poin nomor 1 tugasnya gitu ya Pak? Ya, minggu depan poin nomor 1, Pio dan konseling. Lalu minggu depannya lagi rekonsiliasi dan visitor. Minggu depannya lagi PTO, Meso, dan EPO. Itu nih ya. Simulasi video ya. Kelompoknya bebas kan ya berarti Pak ya. Iya, kelompoknya kamu tentuin sendiri aja di kelas kamu mau berapa orang. Uh, jadi gini, nanti kan tetap kita review nih. Kalaupun saya review nggak nggak harus kalian revisi video enggak, tapi maksudnya kita headline aja ini yang kurang apa nih dari video ini yang memang sebenarnya standarnya harusnya ada ini kayak gitu. Jadi saya review pun ada koreksi itu nggak harus retake atau bikin video ulang enggak, tapi maksudnya kita headline aja nih ternyata videonya kurang ini bagiannya yang memang menjadi headline itu yang penting untuk sebuah kegiatan entah video, entah konseling, entah meso, PTO, EVO, visita, dan rekonsiliasi gitu. Satu lagi Pak, itu kalau misalnya Ya, rekonsiliasi tidak ya, mesti di rumah sakit kan ya Pak, ya. maksudnya Itu yang dari saya ya. bilang. Tadi kan memang teknisnya kalau yang rekon, PTO, meso, EVO, dan visita itu kan standarnya kalau kita ngomongin kegiatan berarti kan harus di bangsal tuh, sel. Nah, ini kalian kondisikan aja situasionalnya. Yang penting dalam simulasi itu eh, komponen-komponen yang harus ada tetap eh, kalian harus sediakan gitu. Maksudnya antara misalnya ruang bangsal gitu ya, ruangan kamu buat aja ruangan di mana apa di ruang tamu kamu buat simulasi gitu kan. Jadi ruangan bangsal gitu. Kalau enggak kalau untuk Pio dan konseling ya udah terserah bebas nih misalnya contoh kalian jadi Pak saya mau simulasi di ruang simulasi apotek di IKIVA aja saya bikin videonya situ bebas. Yang penting adalah komponen utamanya harus ada dan materi-materi yang mau kita sampaikan tuh tersampaikan gitu sih. Jadi nggak mengikat pokoknya kamu harus bikin perizinan ke rumah sakit enggak bebas. Yang penting kalau itu dibilang di bangsal, oh yaudah berarti kamu harus mensimulasikan harus ada ruang rawat inap, harus ada apoteker yang ke ruang rawat inap, ada pasien yang terbaring yang akan direkonsiliasi atau nggak di visitor atau di PPL, meso, EPO, atau di visitor gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Pakai ya kostum dulu ya Pak. ya harus pakai kostum. Jadi paling yang utama kostum yang apoteker ya harus pakai jas apoteker. Kalau yang lain sih kayaknya nggak terlalu eh, harus pakai kostum yang gimana nggak paling yang apotekernya aja sih karena nanti kan identitas dari apoteker itu menunjukkan kalau apoteker itu sedang melakukan apa sih dan identitasnya seperti apa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak mau tanya, Ya, kalau misalnya sekelompok 4 orang, tapi yang in frame tuh cuma 2, sisanya kayak editing atau yang lainnya nggak apa-apa, Pak? ya bebas pokoknya. Yang penting adalah
Kalau di video itu, kalau kamu mau pure atau muslim minimal harus ada 2 orang gitu ya, atau harus ada 3 orang gitu kan. Ya udah, pokoknya segitu. Sisanya mau dia kameramen kek, mau dia seksi konsumsi kek, mau dia seksi wardrobe kek, mau dia seksi humas kek, ya udah bebas. Mau apa aja bebas. Yang penting video itu muncul. Karena dengan standar contoh, Vio harus ada. Sekarang yang kamu lihat video itu ada 3. Dia ada kasir, ada apoteker, ada pasien. Kalau kamu mau cuman si apoteker itu, misalnya contohnya apoteker kecil gitu ya, si apoteker itu merangkap sebagai kasir juga, bebas. Gitu. Yang penting, maknanya apa sih? Maknanya kita mau menyampaikan nih, standar pelayanan kalau PIO itu apa, konseling apa, PTO apa, meso apa, EPO apa, rekon apa, visita apa, kayak gitu. Makanya tadi saya bilang, coba kamu review juga video-video rekomendasi di YouTube. Nah, itu di situ bisa bisa juga ada buat bayangan ke kalian, sama seperti tadi saya nge-share ke kalian video konseling dan video PIO atau pelayanan informasi obat. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bapak maaf izin tanya. Ya. Berarti untuk poin yang nomor 1 itu nanti ada 3 poin ya Pak? Nomor 1 itu jadi Tentang kelompok PIO ya Pak? kelompok yang mengerjakan PIO itu mengerjakan PIO dengan tanpa resep atau OKT atau OTC, lalu PIO dengan resep atau OKT. Itu kelompok PIO. Lalu ada kelompok konseling. Kelompok konseling itu mengerjakan konseling simulasi video pasien dengan TB, pro TB 4 sama inhalasi. Tapi inhalasinya 2. Kamu bikin dua sediaan inhalasi. Satu inhalasi yang alatnya Langsung sudah termasuk obat, tinggal pakai kapsul Pak. Ya. ada yang pakai kapsul tuh, yang terpisah, yang harus dimasukkan lagi ke nebulatornya, baru dipakai. Seperti itu, Yul. Iya Pak. Satu lagi yang terakhir yang obat DM berarti ya Pak? Kelompok Ya, satu lagi. Yang oral DM terapi ya? Kalau oral DM, oh nggak usah. Nggak usah ini aja. Jadi oral DM kan tadi kalian udah dengar tuh konselingnya ya. Jadi nanti bentar. Soalnya yang oral DM tuh yang anak pagi tadi. Bentar ya. Nah, jadi ini aja. Jadi konselingnya itu pasien dengan obat TB, TB 4 sama dia menggunakan inhalasi, baik yang menyatu obat yang menyatu dengan alat maupun obat yang terpisah yang perlu dipasang dahulu sebelum alat digunakan. Ya, itu aja ya. Jadi kalau untuk konselingnya, cukup Yul? Iya Pak, terima kasih. Ya, nanti dikocok aja kelompoknya. Gitu ya. Misalnya kalau 22 orang cukupnya cuma dibagi, misalnya cukupnya cuma dibagi 3 atau 4, ya udah berarti kan ada 7 tuh. Ya berarti ada yang dikocok lagi, ada yang dapat 2 kali simulasi videonya kayak gitu. Bebas lah kalian yang nentuin sendiri mau seperti apa dan bagaimana. Atau misalnya Pak, kita nggak ada kelompok tapi kita jatah nih Pak, yang PIO dan yang PIO si ini dengan ini pemerannya, nanti sama seksi dokumentasinya kita aja semua bareng-bareng. Nanti konselingnya si ini sama si ini gitu. Nanti dokumentasinya siapa aja gitu. Gitu ya, bebas. Pokoknya kalian tentuin sendiri. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak nanya lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya yang dimunculin bukan cuma pasiennya, gimana, Pak? Ada Boleh. ibunya, ada bapaknya. Boleh. Nah, itu biasanya kalau kita ngomong ibu dan bapak kaitannya sama pasien-pasien yang memang resep konseling yang pasien pediatrik ya, atau pasien yang memang butuh pendamping minum obat untuk perlu di konseling gitu, Sel. Bebas. Iya, Pak. Makasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, Nia Febriana, gimana nih? Iya Pak. Iya, cukup jelas ya. Nanti kalau PJ nanya, kalau audiensnya nanya sama kamu paham ya? Iya Pak.
Oke, siap. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.